berdasarkan survei ini kan ada 3 calon primadona. Iya, siapa aja itu? Ya, Pak Prabowo, Iya. kemudian Pak Ganjar dan Pak Anies. Iya. Saya mengatakan calon primadona memang 3 ini selalu berada di papan atas. Jadi sebenarnya sekarang siapa yang paling efektif, siapa yang paling bisa gitu ya melakukan kapitalisasi terhadap gerakan ataupun kelebihan masing-masing, dia akan menjadi pemenang. Bang Arman, kita berbincang dulu terkait dengan peta politik Pilpres 2024. Gimana Bang Arman dari hasil risetnya nih, Mas? Ya kalau bicara peta ini kan masih cair ya. Iya. Karena peta itu kan ini masih sekitar plus minus 2 tahun lagi lah kira-kira. 2 tahun ya. Jadi memang kalau kita bicara peta ini masih sangat cair. Tapi kan belakangan ini kan sudah mulai ada pergerakan lah. Gimmick pergerakan gitu ya. Iya. Terkait dengan pencalonan kan. Iya. Kalau kita lihat sekarang nih, posisinya itu kan memang kemungkinan kuat ya. Menurut prediksi saya itu sekitar 3 pasang, bahkan bisa 4. 3 pasang bisa 4 ya? Bahkan bisa 4. Iya, mungkin. Kita hitung saja misalnya, kayak kalau PDIP ini kan sendiri dia bisa mencalonkan. Iya. Karena dia secara presidensial threshold sudah mencukupi tuh. Iya. Untuk PDIP. Kemudian karena memang sekarang lagi kenceng-kencengnya dengan Gerindra. Iya. Ya, ini kan isu yang beredar. Jadi kemungkinan kalau PDIP Gerindra itu satu poros kan. Satu poros di Pilpres ya? Di Pilpres, kemungkinan ya. Tapi kita lihat nanti nih, apakah memang Pak Prabowo masih mencintai calon PDIP? Iya. Bisa jadi Pak Prabowo juga bisa ngambil dari calon lain. Iya. Anggap misalnya, kalau misalnya Gerindra akhirnya juga berkoalisi dengan non-PDIP, Iya. kemungkinan 4. Kemungkinan 4. Kemungkinan 4. PDIP misalnya satu pasang, kemudian nanti Gerindra entah mungkin dengan PKB. Bayangan saya kalaupun memang misalnya harus bercerai dengan PDIP dengan PKB misalnya kan. Iya. Nah kemudian yang baru-baru ini nih, Iya. Koalisi Indonesia Bersatu, Iya. itu sudah cukup tuh. Koalisi Indonesia Bersatu berarti Golkar, PAN, P3. Iya. Itu sudah di atas 20% lah. Cukup lah untuk mencalonkan ya. Cukup. Nah kemudian kemungkinan juga poros Demokrat. Bisa saja Demokrat dengan Nasdem bisa saja. Iya. Atau Demokrat dengan PKS, Iya. Nasdem itu juga satu poros. Tapi lagi-lagi ini kan politik ya. Iya. Kita nggak bisa menentukan bulat lonjongnya gitu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya, yang kalau sekarang terlihat memang apalagi kalau kita korelasikan dengan calon-calon yang memang jadi calon primadona. Iya. Berdasarkan survei ini kan ada 3 calon primadona. Iya. Siapa aja itu? Ya, Pak Prabowo, Iya. kemudian Pak Ganjar dan Pak Anies. Iya. Saya mengatakan calon primadona memang 3 ini selalu berada di papan atas. Papan atas berdasarkan hasil survei. Iya. Bahkan teranyar kita survei kemarin minggu lalu itu memang masih 3 calon ini yang memang masuk ke dalam kategori papan atas. Iya. Nah kemudian ada nama seperti Puan Maharani, kemudian nama-nama Agus Harimurti Yudhoyono, Iya. kemudian Sandiaga Uno, Erick Thohir itu masuk papan tengah. tengah gitu. Nah sisanya itu papan bawah. Yang sisanya papan bawah siapa ini kira-kira nih, Bang? Ya tokoh-tokoh yang memang sekarang sudah ada indikasi mau mencalonkan ya, seperti Muhaimin, Airlangga, kemudian juga Risma itu masih di bawah lagi kan gitu. Berarti Airlangga itu sama Muhaimin itu masuk di papan bawah berarti Papan ya? papan bawah. Sementara nama-nama Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil, dan AHY itu papan menengah. Papan tengah ya. Artinya kalau ini 3 lah, mungkin kalau prediksi Bang Arman itu 3 bakal calon capres ini nanti 2024. Ya. Itu kira-kira siapa yang paling kuat ini di antara 3 ini? Yang papan atas ini? Iya, kalau tadi saya katakan kan memang 3 calon ya papan atas, tapi memang ini rata-rata air. Iya. Artinya rata-rata air begini, belum ada matahari tunggal sebenarnya, belum ada calon yang sangat dominan sekali. Iya. Yang tadi saya sempat singgung, survei terakhir itu masih di bawah 25% rata-rata.
Iya. Jadi 21, 20, dan 17%. Nah itu kan kalau dalam hitungan survei itu dalam margin of error disebutnya. Iya. Jadi sebenarnya sekarang siapa yang paling efektif, siapa yang paling bisa gitu ya melakukan kapitalisasi terhadap apa namanya gerakan ataupun kelebihan masing-masing, dia akan menjadi pemenang. Jadi cukup seru nih Bang Hotman nih Pilpres ini ya, karena memang itu tadi saya katakan, karena tiga ini pun juga ada apa kelebihan dan kekurangannya. Iya. Apa itu kelebihannya dulu mungkin Bang Arman? Iya memang kalau kan begini ya Bang, syarat menang untuk pertarungan atau perhelatan dalam Pilpres itu kan sebenarnya pertama figur itu harus dikenal. Kemudian figur itu harus disukai. Kemudian figur itu harus diterima oleh publik. Jadi orang dikenal, orang disuka belum tentu diterima. Contoh lah misalnya Tukul itu siapa yang gak kenal Tukul kan? Tukul juga disuka karena lucu. Tapi diterima nggak? Dianggap pantas nggak jadi presiden? Kan begitu. Sehingga variabel-variabel itu saling kait-mengkait nih. Gitu. Di samping ada variabel lain. Variabel lain itu tadi gitu ya, itu hukum besinya tuh ya. Dia dikenal, kemudian disuka, kemudian dianggap pantas dan didukung kan begitu. Itu hukum besinya tuh. Kemudian ada variabel lain. Apa variabel lain? Apa itu? Pertama gitu ya, salah satunya kekuatan finansial. Kekuatan finansial ya? Ya, kekuatan finansial. Kemudian yang tidak kalah penting juga itu adalah track record positif dari kinerja. Nah, kalau kita lihat gitu ya, minimal dari 3 variabel ini saja gitu. Ya, kita lihat nih misalnya ya, kita breakdown satu-satu nih ya. Dalam konteks tingkat pengenalan mungkin tiga-tiganya sudah cukup populer kan gitu. Walaupun memang Anies dan Ganjar masih di bawah Prabowo. Tapi hitungannya kalau menurut saya itu sekarang sudah mendekati gitu ya. Kemudian dari tingkat kesukaan dan akseptabilitas saya kira juga relatif sama karena kan kembali ke yang tadi dukungannya itu belum ada yang sangat menonjol sekali. Gitu ya. Masih rata-rata air antara kisaran 15 dan 20%. Nah, kemudian kita elaborasi dari variabel yang tadi saya katakan, misalnya dari sisi kinerja. Nah, tentunya kan publik punya parameter yang berbeda-beda. Kemudian kita tahulah misalnya kayak Anies gitu ya, track recordnya seperti apa gitu ya. Ya tentu masing-masing pendukung atau masing-masing calon ya kembali ke yang tadi punya kelebihan masing-masing kan begitu. Tapi juga ada kekurangannya. Nah ini juga menjadi masalah. Kita sebut saja lah misalnya Pak Prabowo misalnya ya. Kelebihannya tentu memang dia sudah cukup dikenal. Tinggal bagaimana beliau mengkapitalisasi, menyampaikan informasi kepada publik semasif-masifnya tentang kinerja yang positif dia terkait apa namanya untuk mendongkrak dukungannya gitu kan. Nah kemudian Anies juga sama. Ya, yang paling gampang dilihat oleh publik itu kan yang paling kelihatan aja Bang Hotman. Misalnya gitu ya, lihat Jakarta sekarang seperti apa, termasuk kemarin yang lagi rame-ramenya JIS ya, Jakarta International Stadium kan gitu. Itu kan merupakan sebuah kinerja yang cukup positif misalnya. Bahkan yang teranyar terkait Formula E misalnya kan, itu juga bisa diklaim atau bisa dikatakan keberhasilan Anies gitu ya. Kemudian Pak Ganjar juga tentunya ada kelebihannya. Nah, tinggal bagaimana kembali yang tadi saya katakan, calon itu bisa mengkapitalisasi. Calon itu bisa menyampaikan record-record positif itu semasif-masifnya kepada publik. Karena sekarang ini kan publik sudah mulai cerdas. Jadi bukan hanya satu variabel saja yang dijadikan patok atau parameter untuk memilih calon presiden. Nah, saya kira perlu ada tim yang kuat, tim sistematik gitu ya, tim yang terpola tentunya gitu ya, dan juga akhirnya melakukan gerakan yang efektif. Kuncinya di situ, karena lagi-lagi saya katakan, siapa yang cepat, siapa yang tepat, dia akan memenangkan. Kira-kira begitu tuh Bang. Kalau kaitannya terhadap partai, saya kira itu cuma bagian dari syarat saja kok. Jadi misalnya kenapa saya bilang seperti itu? Dulu kita ingat tahun 2004,
Iya. Itu ada koalisi besar namanya koalisi kebangsaan melawan koalisi kerakyatan. Iya. Mungkin Bang Hotman ingat. Iya. Koalisi kebangsaan itu dulu mendukung pasangan Mega Hasyim. Iya. Gimana kurang kuat pada saat itu? Iya. Ada Golkar, ada P3 kalau nggak salah, ada PKB dan lain sebagainya itu partai besar termasuk PDIP di dalamnya. Melawan Demokrat saat itu, koalisi kerakyatan. Artinya apa? Artinya party ID itu bukan jaminan. Party ID dengan figur ID, maka figur ID yang akan menjadi sesuatu yang mungkin lebih kuat gitu ya dibanding dengan party ID-nya pemilih gitu. Jadi sekarang banyak-banyakan partai yang mendukung belum tentu memberikan jaminan bahwasanya paslon itu menang gitu. Jadi begitu kira-kira Bang. Sekarang bagaimana nih mempercantik menjadi gadis desa, kira-kira begitulah, mempercantik diri sehingga publik itu simpatik terhadap pasangan ini. Itu yang harus dilakukan sekarang. Iya, Bang Arman, itu kan mungkin kalau Pak Prabowo mungkin kan udah ada ini Gerindra ya, mungkin tinggal ambil satu partai lagi, udah bisa mencalonkan kan gitu untuk presidensial threshold-nya gitu kan, itu 20%. Tapi kalau ke Anies lah, yang papan atas lah dulu kita bicarakan, Anies Baswedan, Gubernur DKI itu kira-kira partai mana yang akan membawa ini? Terus Ganjar juga, Ganjar Pranowo, itu ada dia di PDI sebenarnya kan gitu, tapi PDI cenderung belakangan ini kan menjagokan Puan Maharani yang sekarang jadi ketua DPR. Ini gimana kalau Bang Arman melihatnya ini, Bang? Iya, memang kondisi sekarang ya, politik sekarang nih saya perhatikan memang ada anomali gitu ya. Iya. Pertama gini, anomalinya begini, ada perahu, bahasa saya perahu, perahu itu partai gitu. Tapi tidak punya nahkoda. Kita sebut sajalah misalnya Koalisi Indonesia Bersatu. Itu perahu yang cukup besar sebenarnya untuk mengantarkan pasangan. Sebenarnya sudah cukup itu ya. Tapi nahkodanya kan relatif tidak ada di situ. Di situ kalau kita lihat dari ketua partainya, misalnya ada Pak Erlangga, kemudian Pak Zul sama Pak Monarfa. Nah, kalau kita lihat dari hasil survei ini kan masuknya papan bawah. Artinya apa? Artinya memang ini perahunya ada, cuma nahkodanya nggak ada. Kan gitu. Begitupun sebaliknya, dari ketiga orang yang saya katakan tadi berdasarkan survei sebenarnya, ini bukan berdasarkan objektivitas saya pribadi ya, ini survei. Memang tiga nama itu menjadi papan atas, walaupun belum ada yang sangat dominan sekali nama itu. Tapi mayoritas dari tiga itu tidak punya perahu. Artinya Pak Anies, Pak Ganjar tidak memegang remote control dari partai. Jadi ini kan, ya saya katakan tadi, ada nahkodanya, tapi perahunya nggak ada. Even Pak Prabowo juga sebenarnya, walaupun dia megang remote control, tapi kan belum cukup gitu, kecuali PDIP. Nah, disinilah kenapa menjadi sebuah variabel yang saya katakan kelebihan dari Mbak Puan. Saya katakan kenapa? Karena Mbak Puan itu walaupun secara de facto-nya kan Ibu Mega, tapi kan ini kan ya saya kira sama lah. Artinya Mbak Puan juga di dalamnya termasuk pemegang remote control dalam tanda petik gitu ya. Itu kelebihan Mbak Puan. Jadi kalau memang misalnya ini kan kita juga belum tahu nih PDIP akan kemana ya. Apakah ke Pak Ganjar ataukah ke Mbak Puan gitu. Tapi secara implisit memang Mbak Puan itu sudah punya satu kelebihan. Remote control ada di tangan dia. Ada di tangannya ya. Ya artinya PDIP sendiri pun kalau ingin maju, ya tadi saya katakan di awal, itu sudah punya tiket. Seperti punya itu. Tiket, tapi mungkin kansnya untuk memenangi Pilpres 2024 gimana Bang, kalau Abang melihat? Ya tadi saya katakan, kita masih ada waktu 2 tahun lagi sebenarnya kan. Kira-kira plus minus lah gitu. Nah kalau memang misalnya Mbak Puan ini, kembali saya katakan tadi, remote sudah dipegang. Sebenarnya bisa saja, karena toh juga suaranya belum ada yang sangat dominan. Kalau saya mengkategorikan dominan itu sudah 50% plus, kan gitu. Tapi kalau masih di angka 20% kan masih cair sekali. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada kelebihannya juga, PDIP ini kan cenderung agak agak militan ya pemilihnya. Yang penting Mbak Puan tuh punya skema dan strategi yang tepat gitu loh. Saya melihat sebenarnya Mbak Puan itu juga figur yang cukup cerdas. Cerdas ya. Cuma publik nggak tahu.
Ini saya lagi-lagi saya ini pandangan kalau yang masalah ini subjektif. Iya. Beberapa kali saya lihat bagaimana beliau bisa paling mudah kan melihat pola komunikasi lah. Iya. Ya, dibanding Pak Erlangga kan agak sulit berkomunikasi kalau saya lihat. Walaupun tidak menggambarkan kecerdasan, tapi saya lihat Mbak Puan tuh lebih mengalir gitu ya. Cuma memang sebuah paradigma yang sudah terlanjur berada di Mbak Puan itu, bahwasanya Mbak Puan itu selalu ada di ketiaknya Ibu Mega gitu. Nah ini kan harus terlepas sebenarnya. Harus dilepas itu, kemudian Mbak Puan ini harus bisa membentuk tim yang tadi saya katakan. Tim yang sistematis gitu ya. Tim yang memiliki etos kerja, loyalitas gitu ya, sehingga memang akhirnya dengan jangka waktu 2 tahun sebenarnya masih cukup sebenarnya ya untuk mengejut itu. Kalau bicara finansial tadi saya kira kayaknya sih ada ya Mbak Puan, tapi nggak tahu juga sih ya. Nah karena itu menjadi variabel juga yang saya katakan kan, finansial itu menjadi salah satu variabel kemenangan pasangan kan gitu. Iya, Bang Arman, terkait dengan politik identitas, karena dulu di Pilgub DKI 2017 ya, itu kan cukup kental dengan politik identitas ya. Apalagi Anies ini kan dicap seperti itu dalam tanda kutip seperti itu kan gitu. Kalau Anies maju di 2024, apakah memang politik identitas ini nanti akan kembali muncul atau memang seperti apa mungkin kalau Bang Arman melihatnya, Bang? Ya memang kalau politik identitas itu kan sebenarnya lebih tepatnya sentimen primordial mungkin ya. Artinya primordial itu kan di situ ada jenis kelamin gitu ya, ada kesukuan, agama dan lain sebagainya kan begitu. Memang kalau saya lihat dulu masih seperti itu. Semakin kesini kan seiring dengan banyaknya pemilih yang memang sudah dalam tanda petik ya terkategori sebagai pemilih milenial gitu ya. Saya kira seiring dengan jalannya waktu, politik identitas itu akan lebih dekat dengan pemilih yang tradisional sebenarnya. Tapi kalau kita bicara sekarang adanya pergeseran gitu ya, pergeseran terkait dengan pola pikir gitu ya, kemudian informasi gitu ya, kemudian juga teknologi, ini saya kira pelan-pelan akan terkikis gitu ya. Kalau bicara apakah pengaruh, pasti ada sentimen itu, tapi seberapa besar signifikansinya gitu kan terhadap dukung-mendukung, kan itu yang menjadi masalah. Kalau bicara kemarin kita flashback masalah Jakarta misalnya, saya kira identitas itu bukan agama sebenarnya, tapi kan kesalahan dalam konteks mungkin komunikasi saja. Paham maksud saya Mas ya? Artinya bukan karena Ahok itu non-Islam, bukan, tapi karena pada saat itu ada sebuah ungkapan yang dianggap masyarakat Muslim itu menciderai, kan seperti itu. Ya kita lihat kalau mau dimainkan ada nggak celah-celah di situ nanti, kan begitu. Tapi saya kira sekarang mudah-mudahan lah tidak terjadi ya menurut saya, karena harapan saya dengan lebih dari 2 ini kan akan tidak adanya polarisasi, karena capek juga Mas kita polarisasi seperti kemarin itu kan. Polarisasi antara pendukung entah bahasanya kampret, kecebong, apalah itu kira-kira, ada yang ngomong kadrun apa, saya ini tidak begitu paham ya. Tapi saya kira ini kan akhirnya menjadi stimulan juga masyarakat itu menjadi terpecah. Nah, bayangan saya dengan lebih dari 2 ini mudah-mudahan gitu ya. Politik kita bisa jauh lebih cerdas gitu ya. Kemudian masyarakat disuguhkan dengan aneka pilihan-pilihan, sehingga nanti harapan saya basisnya itu adalah kinerja ya. Iya. Dan saya kira orang-orang yang memang terindikasi, walaupun memang lagi-lagi belum solid gitu ya, 3 orang ini sebenarnya tiga-tiganya mumpuni menurut saya ya, secara kapasitas. Adapun plus minusnya itu kan ya namanya manusia, pasti ada plus minusnya gitu ya. Pasti ada kasusnya, kalau apalagi kalau dibuat-buat pasti ada kan gitu, dicari-cari pasti ada kan gitu. Tapi faktanya memang itulah putra terbaik bangsa kan gitu, yang menurut pantauan publik yang terpotret melalui survei ya begitu adanya. Terkait dengan kuda hitam Capres 2024. Abang baju hitam tuh. Jadi kuda hitam. Kalau saya mungkin kan ya jauh lah gitu. Mungkin Bang Anwar nih kuda putih gitu. Gitu. Tapi Bang Arman, kira-kira nggak ada kuda hitam nih di 2024 ini?
Ya, politik itu tidak bisa kita katakan A atau B hasilnya gitu ya. Bulat lonjongnya itu kan masih sangat cair gitu ya. Lagi-lagi saya katakan bisa saja kuda hitam. Karena itu saya bilang, pertama, kenapa saya katakan tadi sebenarnya sih bukan 3 itu saja yang berpotensi. Semua potensi kok untuk menang, semua calon. Iya. Dengan syarat tadi, Iya. dia punya tim yang punya integritas, loyalitas yang baik, kemudian punya strategi pemenangan yang jelas, terukur gitu ya. Kemudian juga punya elemen-elemen monitoring yang bagus gitu ya. Sehingga kan sebenarnya begini, Mas. Bagaimana kita bisa menyampaikan informasi yang baik gitu ya, track record, kemudian kinerja yang positif kepada publik gitu ya, secara benar. Ini kan cuma masalah komunikasi. Sehingga publik sendiri nanti akan akan menentukan pilihan berdasarkan informasi. Jadi bagaimana calon-calon ini mampu membentuk tim yang bisa menyampaikan informasi secara clear gitu ya pada publik. Sehingga nanti publik akan menentukan berdasarkan rasionalitasnya. Nah, jadi kalau bicara kuda hitam, anggaplah misalnya Andika, kan ramai juga sekarang digadang-gadang Panglima misalnya. Atau juga mungkin misalnya siapa, Hovifah mungkin yang punya basis massa grassroots, NU-nya misalnya. Saya kira bisa saja. Yang jelas itu tadi, bagaimana figur itu bisa ditopang oleh kemampuan tim dan juga finansial yang kuat. Nah, ini mau tidak mau finansial ini penting. Nggak bisa kalau misalnya Bang Hotman punya duit 200 juta menjadi presiden. Jadi lurah juga nggak bisa kayak gitu. Nah, karena semua itu kita tidak bicara pragmatisme. Yang kita bicarakan adalah itu tadi, bagaimana sebuah program record itu bisa tersampaikan kepada publik, kan begitu. Dan itu butuh biaya. Itu terkait dengan Wapres nih. Nah, siapa nih Wapres terkuat ini? Kalau Wapres kontribusinya sebenarnya terhadap kemenangan nggak begitu signifikan sebenarnya, Mas ya. Kita ingat lagi lah, 2009 Pak SBY itu kan mengambil Pak Budiono kan. Nah, Budiono basis elektoral mungkin tidak kuat kan begitu. Kemudian record juga kadang-kadang, bahkan pada saat itu saya juga nggak tahu Pak Budiono itu siapa awalnya ya kan gitu. Artinya memang kalau memang calon itu punya magnet yang kuat, sudah memiliki dukungan yang kuat, sebenarnya wakil itu hanya penyeimbang. Nah, kemudian kita lihat di periode kedua Pak Jokowi, yang diambil adalah Pak Maruf Amin. Ya, walaupun memang ada sebagian pengamat mengatakan ini bagian strategi untuk menekan gejolak-gejolak yang sifatnya ke arah politik identitas, misalnya gitu ya. Tapi saya kira kalau memang misalnya itu hanya untuk kalau wakil itu dijadikan atau dianggap sebagai menambah dulangan suara, saya kira juga kurang tepat saat itu kan gitu ya. Jadi gini, sebelum saya sampaikan dulu, fungsi wakil itu ada 4, Mas. Pertama, wakil itu sebagai penyeimbang primordial dan geografis. Misalnya, primordial itu laki-laki perempuan, wilayah barat, wilayah utara, wilayah timur, misalnya kan gitu. Jawa, non-Jawa, itu primordial namanya. Kemudian yang kedua, wakil itu dipilih berdasarkan pertimbangan finansial. Calonnya nggak punya duit, ya cari wakil yang punya duit, kan begitu. Karena duit finansial itu penting, kan gitu. Yang ketiga, wakil itu biasanya pertimbangan calon itu sebagai magnet. Tadi saya katakan magnet pendulangan suara, misalnya tokoh. Seperti tahun 2024 Ibu Mega mengambil Pak Hasim adalah diharapkan sebagai magnet atau tokoh NU itu bisa mengambil suara NU kan begitu. Nah, jadi saya kira fungsi-fungsi wakil itu seperti itu. Jadi nanti lihat saja, misalnya gini, Pak Ganjar nggak punya duit, jadi dia akan mencari wakil yang punya duit. Seharusnya kan seperti itu. Karena dukungannya dianggap dia sudah cukup mumpuni, misalnya kan begitu. Atau mungkin misalnya nanti dianggap perlu primordial dalam konteks Jawa non-Jawa, pasti akan mengambil non-Jawa. Dan begitu sebaliknya. Atau kalau di pilkada atau gubernur biasanya kan kalau di Indonesia tuh ada daratan, lautan, kepulauan kan gitu. Biasanya wakilnya calonnya daratan, wakilnya kepulauan kan gitu. Nah, seperti itu, perimbangan-perimbangan seperti itu. Nah, tinggal nanti kita lihat
Kalau memang misalnya ini yang lagi ramai saja ya, walaupun lagi-lagi bisa saja kan cair gitu. Dari tiga pasangan ini kan itu kan perwakilan-perwakilan gitu. Misalnya gini ya, Anies sama AHY. AHY mungkin mewakilkan dari sisi milenialnya, anak mudanya kan gitu. Iya. Anies dari sisi ketokohan dan orang-orang yang tuanya, mungkin kan seperti itu. Nah, kemudian Pak Prabowo dengan Mbak Puan misalnya. Iya. Ya bisa jadi Mbak Puan sebagai perimbangan dari sisi gendernya, laki-laki perempuan dan lain sebagainya. Jadi keterwakilannya gitu. Ya, kalau bicara potensi siapa yang paling kuat, ya saya kira kembali kepada siapa calonnya. Kalau di antara tiga ini, siapa yang paling kuat ini, Pak? Untuk calon, ya tadi saya katakan belum ada yang kuat. Belum ada yang kuat ya? Rata-rata air. Masih merata ya? Masih merata. Yang tadi saya katakan angkanya 21, 20, 17. Ini kan masih dalam margin of error. Ini tinggal 18 bulan lagi pilpres. Ya bisa saja. Itu kalau digunakan, kalau dulu saya mendampingi mau gubernur, bupati, bahkan presiden juga pernah kita dampingi. Itu bisa. Yang penting kita punya sebuah program yang terukur, kemudian itu tadi terkontrol gitu ya. Dan tentunya program itu sesuai dengan preferensi publik. Artinya apa yang harus dilakukan di pemilih milenial? Iya. Apa yang harus dilakukan di suku Jawa? Apa yang harus dilakukan di suku non-Jawa misalnya? Di luar, di timur, itu kan treatmentnya berbeda-beda. Isu yang dibawa juga berbeda-beda. Seperti itu kira-kira, Bang Hotman. Ini nanti kalau ada 3 calon nggak nyampe 50%, berarti akan ada pilpres tahap kedua berarti, Pak? Hitungan saya seperti itu. Akhirnya head to head juga berakhir kan gitu kan? Tapi kan peluang polarisasi juga kan singkat. Artinya ini kan putaran kedua itu bulan apa ya? Bulan Juni ya kalau nggak salah. Jadi kan hanya singkat saja, selisih 3 bulan atau 4 bulan lah kira-kira. Karena sekitar September itu kan udah pilkada serentak. Ya, begitu. Ya memang kalau kelihatannya dari nama-nama yang beredar sekarang yang kuat itu memang 3 itu, tapi 2 tidak punya kekuatan partai kan? Iya, betul. Artinya Tidak megang remote control partai gitu. Termasuk misalnya kayak Anies. Anies pun belum tentu bisa nyaman sekarang. iya, Apa jaminannya misalnya Anies didukung oleh Nasdem? iya, Atau misalnya kan bisa saja, oh misalnya Anies menggandeng siapa? AHY. iya, AHY mungkin megang remote control partai karena sebagai ketua umum Partai Demokrat, tapi kan belum cukup. iya. Nah, ini kan artinya lari ke kepentingan lagi. Politik itu kepentingan. Siapa yang kalau kepentingan sama kepentingan nyatu ya selesai sudah kan. Bang Arman, terkait dengan dukungan ini kan Pak Presiden Joko Widodo ini kan termasuk kuat juga ya. Mungkin siapa yang didukung oleh Pak Joko itu nanti kemungkinan bisa menang nggak, Pak? Ya kalau bicara menang atau kalah itu nanti kita lihat ya seperti apa efektivitas itu. Tapi apakah berpengaruh dukungan itu ya pasti berpengaruh. Iya. Karena begini, saya pernah beberapa waktu lalu memang menulis Pak Jokowi itu salah satu kingmaker. Iya. Ya kingmaker dalam pilpres. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, Pak Jokowi memang masih menjabat posisinya kan Iya. dalam konteks pertarungan nanti, satu. Yang kedua pastinya dari sisi mengontrol birokrasi Pak Jokowi masih bisa gitu ya. Iya. Dan itu kekuatan. Iya. Adanya komunikasi birokrasi, kemudian juga mungkin juga ke partai-partai kan gitu. Iya. Ada magnet di situ. Termasuk akses finansial. Iya. Artinya kan bisa saja presiden mengarahkan, misalnya secara pribadi beliau mengarahkan ya bohir-bohir lah misalnya gitu ya untuk ke calon-calon tertentu kan bisa saja. Itu merupakan kekuatan untuk kemenangan. Jadi saya kira itu bisa saja, tapi lagi-lagi saya katakan walaupun itu variabel yang bisa memberikan kontribusi gitu, tapi kembali kepada itu tadi track record kinerja. Iya. Sekarang tinggal begini saja. Ini tiga calon ini, anggaplah tiga lah ya, sekarang kan yang beredar itu. Iya. Ayo deh, pinter-pinteran deh. Gimana caranya menyampaikan kinerja, track record-nya gitu kepada publik. Ini kan masalahnya ada penghambat saja. Iya. Bukan berarti ketiga itu nggak punya. Memang sepintas gitu ya, apa sih kinerja? Apa ya misalnya prestasi Ganjar?
Apa ya prestasi Anies? Apa ya prestasi Prabowo? Mungkin kita orang awam juga agak bingung apa gitu. Tapi kalau kesalahannya di mana? Di fungsi PR-nya. Kesalahannya di mana? Di timnya tidak menyampaikan itu gitu. Kan bisa disampaikan gitu ya. Kan dulu Pak Jokowi juga melejit kan cuma gara-gara SMK. Iya. Kan kira-kira begitu. Iya. Ya walaupun memang ini kan tinggal bagaimana tim itu bisa melihat mana sih isu yang seksi, yang harus dipublikasi gitu kan. Iya. Mana sih isu yang nggak seksi, yang segala macam. Nah, hal-hal itu sebenarnya kepandaian dari tim itu. Mengolah, menganalisa, kemudian melakukan penetrasi secara masif kepada publik. Iya. Itu yang harus dilakukan. Sehingga nanti dengan sendirinya akan mengkristal dukungan itu. Iya. Apa Begitu, mungkin nggak lebih bagus Pak Jokowi netral di 2024 atau gimana mungkin, Pak? Baiknya seperti apa mungkin? Ya, normatifnya sebagai presiden harus netral, normatifnya kan begitu. Tapi kan sebagai anggaplah sebagai manusia gitu, sebagai pemilih kan berhak juga untuk menentukan gitu ya pasangan dan memang punya kepentingan secara pribadi kan begitu. Iya. Pertama yang jelas lah, yang tadi saya katakan kepentingan normatifnya adalah bagaimana program-program pemerintah ini bisa berkesinambungan ke depan. Iya. Nah, contohlah IKN. Iya. Saya kira kan itu bagian daripada bargaining. Iya. Anggaplah seorang Jokowi atau Presiden Jokowi gitu ya. Mungkin amatan subjektivitas Pak Jokowi, si Anu mungkin yang bisa. Walaupun lagi-lagi ini kan tarik-menarik kepentingan politik lagi. Iya. Kalau menurut saya itu masalah IKN itu sudah selesai lah. Dan siapapun nanti yang menjabat, itu pasti akan melanjutkan itu. Karena sudah ada undang-undangnya ya? Iya, betul, persis. Sahabat MI Podcast, itu tadi perbincangan kita dengan Direktur Riset dan Strategi Indonesia Presidential Studies, Bang Arman Salam, terkait dengan peta politik Pilpres 2024. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di MI Podcast berikutnya.